Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini zakah lagi ya. Saya kan berjanji saya ingin menanggapi zakah berkaitan dengan sifat 20. Sebenarnya kemarin sudah dibahas oleh KH Said Akil Syirot gitu. Jadi saya bisa murtad karena saya mungkin mengatakan wujud itu tidak ada dalam Quran dan Allah tidak pernah mengatakan wujud dalam Quran. Allah sifat. Artinya orang ini terlalu, menurut saya sudah lebih murtad duluan ya, karena menjadikan dasar-dasar filosofis atau filsafat sebagai acuan untuk menetapkan Allah. Dalam refleksi pemakaran istilah yang disebut dengan irfani, pandangan filsafat, demikian juga berbagai macam metode-metode yang dikembangkan misalnya oleh Mulla Sandra berkaitan dengan Tuhan, juga dalam dunia Persia, dunia Yunani, semua itu berbicara pengertian wujud ini. Wujud, definisi wujud. Tapi kalau kita, kemudian Asy'ari sendiri, Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum bertaubat juga mengangkat istilah wujud itu sendiri. Itu kalau kita perhatikan, hingga kata wujud ini menjadi salah satu yang cukup terkenal di kalangan ulama-ulama ilmu kalam yang terkontaminasi filsafat. Tuh, kita perhatikan secara teologi, ini teologi ya, teologi sudah berkaitan dengan teologi. Tapi kalau dalam teologi Islam, mengapa Allah itu tidak menggunakan sifat wujud? Kan pertanyaannya begitu itu harusnya. Mengapa kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia, mengapa tidak menggunakan sifat ada? Dalam refleksi filsafat, ketika disebut ada, itu lawan katanya adalah tidak ada. Seperti kata wujud, lawan katanya adalah adam, tidak ada. Nah, ini yang bisa menimbulkan diskusi. Sesungguhnya artinya kalau sudah menunjuk Allah sebagai Rabb, meyakini benar. Jadi meyakini benar semuanya yang ada di alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan. Kan kalau kita lihat di dalam Al-Quran begini, man khalaqas samawati wal ard. Kul man khalaqas samawati wal ard. Muhammad tanya kepada mereka tuh, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Biar apa ya? Zakat tuh paham banget lah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fayaqulunallah. Mereka pasti akan menjawab Allah. Dalam ayat lain disebut fayaqulannallah. Pasti Allah, mereka menjawab Allah. Karena tidak diingkari Allah itu dengan sifat wujudnya, dan tidak diingkari Allah itu dengan sifat adamnya misalnya. Tidak ada ini. Jadi orang-orang di zaman musyrikin sangat makrifat terhadap Allah itu tanpa adanya istilah sifat wujud lagi. Tidak ada perdebatan dalam dunia dahulu kala itu yang berkaitan dengan ada dan tidak adanya. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan satupun kisah yang membicarakan tentang keberadaan Allah atau tidak adanya. Jadi Allah di dalam Al-Quran itu dipastikan
adalah Rabb pencipta segala alam yang ada di jagat raya ini. Itu sudah diyakini sepenuhnya. Jadi tidak berdebat pada soal ada dan tidak adanya. Lah sedangkan Anda sebagai ahlus sunnah, masa masih berdebat ada dan tidak ada? Itu konyol namanya Anda. Siapa yang murtad? Lah itu yang bisa memurtadkan. Kita sudah tidak memperdebatkan lagi sifat ada wujud, karena apa? Pasti, yaitu sifat muhalnya adalah adama. Itu pasti itu. Jadi di dalam refleksi ini dianut oleh Asy'ariyah Maturidiyah ya. Dalam Asy'ariyah murni tidak ada satupun kalimat wujud itu. Silahkan cari itu. Mulai dari sifat 7 menjadi 13 ya. Yang benar-benar Asy'ariyah tidak ada kalimat wujud itu, kata wujud. Silahkan cari. Yang ada itu di dalam teori Maturidiyah. Jadi sebenarnya ini Asy'ariyah apa Maturidiyah gitu. Nah kemudian siapa yang memasukkan Maturidiyah itu ke dalam Ahlus Sunnah gitu. Jadi itu lebih parah lagi kalau kita tinjau dari aspek ayat-ayat Allah itu. Kalau kita pahami lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semuanya itu lillah, sudah meyakini benar bahwa Rabb ini adalah pencipta, tegasnya begitu. Yang ada di dalam Quran wa kana Allahu sami'an basira, itu kan misalnya wa kana Allahu wujudan, enggak ada kan wujudah itu. Jadi istilah wajibul wujud dan sebagainya itu adalah sebuah refleksi pemikiran dari filsafat yang tentu saja konsekuensinya akan terjadi perdebatan tentang ada dan tidak adanya. Itu konsekuensinya, sehingga melahirkan berbagai macam pemahaman agnostis di kalangan penganut agama karena seperti itu. Nah bagi kita membicarakan seperti itu bukan justru yang bisa murtad itu kalau masuk ke ranah pemikiran ilmu kalam sifat 20 itu. Apalagi sifat 20 itu bukan produk Allah. Jadi sifat 20 itu bukan produk Allah, bukan produk Rasulnya, tapi adalah hasil imajinasi dari kalangan penganut ilmu kalam. Hasil imaninya, apalagi dikatakan itu hasil mimpi. Jadi Anda cuma berakidahkan mimpi dari sebuah nazam yang ditembangkan oleh, yaitu tadi apa ya nama kitabnya itu, Abda'u Bismillahirrahmani, itu apa nama kitabnya? Nasahihul Ibad kalau tidak salah ya kitabnya itu. Itu saya masih ingat tuh, itu dulu pelajaran saya juga gitu. Jadi berangkat dari sana jelas sekali bahwa akidahnya Aswaja yang sekarang ini adalah akidah mimpi, bukan akidah dari Quran dan As-Sunnah. Silahkan bantah, silahkan. Artinya memang Aswaja model yang ada di Indonesia dengan Aswaja dalam artian luas dahulu kala, tidak ada yang meyakini sebagaimana yang diyakini oleh Aswaja seperti sekarang ini. Ini bisa dibahas secara luar biasa nanti. Boleh jadi kapan sajalah nanti. Kalau saya sudah sempat berdiskusi dengan Anda, saya akan berdiskusi dengan Anda. Karena saya itu pasti juga pulang ke Madura itu. Tapi ya itu, jangan marah kalau berdiskusi dengan saya. Ya. Jadi di sini letaknya cara berpikir yang seharusnya ditampakkan kepada kita benar-benar Islam, tidak terkontaminasi oleh filsafat-filsafat, tidak terkontaminasi oleh kebijakan berpikir dan sebagainya. Kalau saya menerima Allah itu
dengan sifat-sifat yang disifatkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sifat-sifat yang dikarang-karang. Saya semua menerima Allah punya tangan, semuanya itu Allah punya betis, Allah punya. Kalau kemudian dianggap mujassim oleh Anda yang sebenarnya mujassim, kenapa Anda berpikir itu mujassim? Wong saya cuma mengatakan seperti Allah melihat. Apakah kemudian ketika kita mengatakan Allah melihat itu mujassim? Dan itu diucapkan oleh Anda, Sami'an basira, Sami'an basira, Sami'an basira. Yang mujassim itu ketika Anda memposisikan Allah sama dengan manusia, yaitu misalnya tangannya seperti tanganku. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal yang salah ketika dikatakan Allah punya tangan, tangannya Allah seperti tanganku, itu yang mujassim. Kalau cuma mengatakan bahwasanya Allah itu punya tangan, bukan mujassim. Yang salah yang menafsirkan mujassim itu adalah orang yang menafsirkan. Itu yang menimbulkan kemelut. Mau didebat dari sisi apapun silakan aja. Kita ancur-ancuran aja itu masalah apa nanti. Kalau perlu bagaimana tanggapan ulama-ulama salaf dahulu kala terhadap Asy'ariyah ini. Antara pengikut Imam Syafi'i dengan pengikut Imam Syafi'i, antara pengikut Imam Abu Hanifah dengan pengikut Imam Abu Hanifah, itu memecah barisan itu. Dari pengikut imam inilah yang kemudian muncul sengketa dari kalangan ulama fikih, terlibat perdebatan usuluddin. Seperti Al-Khumusi itu, siapa lagi, banyak lagi itu tokoh-tokoh yang seusia dengan, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Pelajari dulu lah. Jadi kalau mau berdebat, pelajari dulu tokoh-tokoh penentang-penentangnya Abu Hasan Al-Asy'ari yang turut meramaikan permasalahan, yaitu tadi permasalahan pembicaraan teologi atau usuluddin. Barangkali itu saja dulu ya. Jadi sebenarnya jangan menduga-duga lah kalau saya itu bisa murtad. Saya itu bukan seorang yang banyak murtad dan banyak mereka keluar dari Islam. Oh, coba siapa mereka yang keluar dari Islam yang banyak itu? Orang yang banyak ahli filsafat dulu. Ada orang Madura itu namanya Ahmad Wahib. Dia adalah seorang teolog Madura ya. Dan dia juga adalah orang yang ahli fikih Madura. Kemudian dia menyebut bikin sebuah buku yang bombastis. Mungkin Madura yang paling liberal itu ya, bukan Guntur Ramli itu yang paling liberal ini. Guntur Ramli itu nanggung. Itu si Ahmad Wahib, dia orang Madura. Menulis sebuah buku judulnya itu Pergolakan Pemikiran Para Ulama Islam. Itu ternyata yang dibicarakan berkaitan dengan dunia teologi, dengan dunia fikih dan sebagainya. Coba Anda cari bukunya Ahmad Wahib itu. Jadi di situ jelas sekali mereka yang banyak terlibat perdebatan itu orang-orang yang tidak mampu berpikir. Perdebatan batil seperti itu gitu ya. Tak mampu berpikir berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah tidak harus dipikirkan, Allah itu harus diamalkan. Ini barangkali dari saya, nanti kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.